Kabupaten Sinjai memiliki beragam destinasi wisata eksotis yang ramai dikunjungi warga setiap hari libur. Salah satunya spot wisata baru yang terletak di kawasan pegunungan Sinjai Borong yang diberi nama Taman Patiro Tiroang. Taman Patiro Tiroang merupakan primadona baru bagi penikmat wisata pegunungan di Kabupaten Sinjai. Biaya masuknya terbilang murah. Cukup membayar Rp5.000 per orang, pelancong sudah bisa menikmati semua fasilitas yang ada di dalam taman. Hawa sejuk panorama alam pegunungan ditambah spot-spot berfoto yang unik menjadi alasan wisatawan untuk datang beramai-ramai ke lokasi ini. Kabut yang sesekali turun pun kian memikat pengunjung untuk bisa bersantai sambil menghilangkan penat. Dari teman kan dilihat dari postingannya sosmed semua. Bilang ada tempat baru di bagian apa namanya? Patiro. Tempat wisata baru ini ya? Dan baru ke sini memang. Baru pertama kali. Apa yang unik, yang menarik menurut Ibu ini? Apa yang unik? Ini kabut. Apa ya? Kan banyak juga kabutnya, pemandangannya bagus. Wisata Taman Patiro Tiroang berada di ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut. Taman ini dikelola sejumlah pemuda bersama pemerintah desa Bonto Tengah, Sinjai. Area seluas setengah hektar yang dihibahkan warga setempat disulap menjadi taman indah di puncak bukit. Keberadaan taman ini kini mendorong geliat ekonomi warga dan membuka lapangan kerja baru di desa yang berjarak kurang lebih 48 km dari ibu kota Kabupaten Sinjai. Sekitar setengah hektar. Setengah hektar. Itu milik sendiri atau gimana? Itu hibah dari masyarakat tempat. Sehingga juga dia untuk berjualan di sekitaran area tempat wisata. Kendati menawarkan pesona panorama alam yang menawan, sempitnya akses jalan masuk ke lokasi Taman Patiro Tiroang menjadi kendala tersendiri bagi pengunjung. Tanpa infrastruktur yang baik, saya kira masyarakat dari kabupaten-kabupaten lain itu agak berat ke sini karena perhitungannya dari situ. Pasti itu yang menjadi hitungan pertama. Yang kedua, saya sangat berharap ke depan pemerintah Kabupaten Sinjai bagaimana menganggarkan sehingga ada tempat villa-villa, tempat-tempat persyaratan yang ada di sini, sehingga masyarakat ke sini tidak datang cuma 1-2 jam, tapi paling tidak bisa bermalam di Kabupaten Sinjai ini. Saya kira itu. Pengembangan wisata di desa memang sejatinya dibarengi pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti perbaikan jalan, pengadaan fasilitas penginapan, dan juga sarana ibadah. Muhammad Salih, Kompas TV Sinjai, Sulawesi Selatan.